Nah terus kalau di situ nih ngapain? Dion. Dia cuma jalan doang kok. Yo. Aduh, aku geli banget. Dia nggak ngapa-ngapain. Ayo cepetan. Hai guys, it's Claudia and Dion. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan sharing seberapa realistiskah kita untuk lebih menjadi zero waste. So dari tahun lalu itu kita mulai perhatian ke sampah-sampah yang kita buang. It's totally a lot ya, kayak itu banyak banget. Dan ya udah akhirnya kita berusaha untuk cari tahu gimana caranya untuk meminimalisir ini semua. Sejujurnya kita nggak sama sekali kayak orang-orang yang bisa simpan semua sampah dari 1 bulan, atau ada juga yang 1 tahun yang bisa muat semuanya di dalam satu mason jar itu. Ya kita nggak sama sekali kayak gitu. Nah, kayaknya hampir semua orang yang di Indonesia, especially orang-orang yang ada di Jakarta, ya nggak realistis juga untuk bisa sampai kayak gitu ya. Atau ya kita harus mengorbanin banyak banget keinginan kita yang kayaknya hampir semua orang ya nggak terlalu pengen untuk mengorbanin sebanyak itu. Ya kita mengorbanin juga, tapi ya secara realistis. Jadi di video ini approach realistis kita untuk mencari lebih zero waste. So let's jump into the video. Sebetulnya kesalahpahaman yang paling besar itu zero waste sama dengan recycling atau daur ulang, padahal itu salah banget. So actually zero waste itu sebetulnya tentang menolak, mengurangi, abis itu pakai lagi, dan kalau misalnya 3 hal ini nggak bisa, baru deh kita kompos dan set. Daur ulang. Daur ulang. Terus kepleset lagi. Ulang deh. Tapi ya kita nggak bakalan ngomongin terlalu banyak tentang daur ulang di video kali ini. Nah kalau buat kita berdua sih sebetulnya bukan tentang jadi 100% zero waste ya, tapi lakuin aja sesuatu sebanyak mungkin yang kita bisa. Jadi kita lihat apa aja yang tersedia tanpa sampah, dan ya udah kita pikir aja gimana kita bisa lakuin sesuatu dengan itu. Nah kalau di luar negeri itu kan ada banyak bulk stores di mana mereka jual barang-barang yang orang-orang butuhin. Jadi bisa langsung beli di satu tempat itu loh. Sedangkan di Indonesia itu udah banyak bulk store, terutama di Jakarta ya. Tapi di sini tuh nggak jual kayak fresh products gitu, kayak ikan atau apalagi sih dia kayak fresh. Sayur gitu mereka nggak jual. Veggies. Iya veggies, sayur itu veggies. Buah. Itu mereka nggak jual. Jadi nggak begitu lengkap. Iya. Dan karena jumlah bookstores di sini juga nggak sebanyak di luar negeri, jadi itu bukan opsi untuk banyak orang pergi ke sana. Cuma buat beberapa kalangan aja gitu deh. Yang di sekitar situ. Iya, di sekitar situ. Karena kayaknya nggak semua orang mau pergi jauh banget untuk ke bookstore untuk beli zero waste. Iya, benar. Nah, kalau misalnya dengar kayak gini pasti kan langsung pikir kan, ya udah Kak, ke traditional market aja gitu kan. Ya itu bener sih, tapi traditional market itu kan nggak ada di setiap titik kan. Jadi bisa aja itu jauh buat gue atau buat lo gitu. Dan ya jam operasionalnya juga nggak dari pagi sampai malam kayak bookstore. Kalau misalnya orang yang pulang kantor ya udah tutup gitu traditional marketnya. Dan bangun pagi. Iya, harus bangun pagi dulu. Dan orang mau bangun pagi. Iya benar. Dan ya banyak banget juga alasan-alasan lain kenapa orang nggak mau pergi ke traditional market. Jadi sering banget juga kita ada situasinya yang kita nggak bisa beli barang-barangnya dengan zero waste. Iya. Jadi ya di situasi yang seperti itu ya kita harus refuse tolak ya. Dan sebetulnya ya emang banyak banget hal yang kita saat ini udah refusing kan. Especially kamu. Iya, maksud aku. Apa termasuk apa especially? Khususnya kamu. Khususnya aku, iya aku udah kayak pengen. Iya, dulu kan kayak konsumtif banget kan, terus kayak semenjak deciding untuk zero waste ya udah jadi kayak sacrifice banget gitu. Iya. Tidak. Bagus. Terus kalau emang kita nggak bisa refuse menolak itunya, apa aja yang kita nggak bisa menolak karena emang butuh atau emang mau, ya kita coba pikir dulu gimana caranya kita bisa mengurangi sampahnya. Biasanya kita pikir dulu ini bahannya bisa tahan lama, kalau bisa ya kita beli yang kemasan yang besar aja. Ya, jadi ya nggak beli yang saset-saset kecil itu, jadi sampahnya nggak begitu banyak. Ya. Jadi sekali aja gede, jadi ya simpan aja, dan kita ya udah we have this plastic, sorry. Ya, ada cara lainnya untuk kalau misalnya mau beli bumbu-bumbu yang kayak gini. Emang saat sekarang masih ya, harus kayak gitu. Kalau misalnya daging, ya sayangnya mereka di situ udah pre-packed gitu, udah pre-bungkus
ya udah dibungkus duluan. Udah dibungkus duluan sebelum kita mau beli. Kalau kita mau beli ayam, biasanya kita beli ayam yang gede terus minta dipotong. Oh iya. Jadi ya kita cuma punya satu kotak dengan banyak ayam, terus kita taruh sisanya di freezer. Yeah. Dan kalau emang nggak bisa mengurangi sampahnya juga, ya kita pikir dulu si tempatnya itu kita bisa memakai lagi, reuse. Iya, pakai lagi. Pakai lagi atau enggak? Iya. Dan kalau bisa ya udah nggak terlalu dosa untuk beli itu. Jadi ya kita beli ini terus pakai tempatnya nanti buat apa lagi? Satu hal yang lain ya. Karena aku selalu makan roti, jadi ya sering beli roti. Terus plastiknya yang dari sari roti itu gampang banget buat dicuci. Dan plastik ini ya enak banget. Dia agak soft. Kalau yang ini aku kurang suka sih. Hard plastik banget. Iya, dan kayak lebih cepat sobek gitu daripada yang ini. Khususnya di sini karena mereka di sini melted together. Iya. Kalau kita udah tarik sedikit dia udah bolong. Iya, I'm not a fan of this plastic. Yang ini bagus nih. Ini tahan lama banget. Ini nggak mau rusak. Iya. Jadi ya this plastic is my way to go. Nggak, tapi kalau misalnya udah agak bolong sedikit juga kita masih suka pakai. Kayak misalnya dia agak lepas di sini. Ada beberapa yang bolong. Iya, itu kita masih pakai juga kalau buat beli sayur atau kayak bawang yang tadi. Atau misalnya jamur, kita suka beli jamur juga. Dia datang di sini doang, nggak ada yang lain yang kita nggak bisa beli tanpa yang ini. Sebetulnya ya we can reuse kan, yang tempat yang ini bagus, dia closingnya bagus banget. Jadi nggak ya lumayan berkualitas lah. Nggak, it's not trash. Ada juga kan tempat-tempatnya yang it's totally shit. Yang ini ya bagus, dia tutup bagus lagi. Tapi ya at some point kalau kita beli ini terus every week kita beli jamur. Ya setelah 2 bulan kita udah punya 8 kotak yang kayak gini. Dan kita aja sebetulnya nggak perlu sebanyak kotak seperti ini. Jadi ya sekarang masih kita bisa reuse, tapi at some point ya udah nggak butuh lagi. Udah punya cukup banyak tempat yang seperti ini. Jadi ya not really sustainable. Jadi sekarang kita pakai tempat yang ini untuk simpan makan malam kita, untuk taruh sisa makanannya tadi makan malam, terus kita taruh di kulkas. Terus besoknya kita makan lagi, cuci lagi, terus ya bisa dipakai lagi. Atau kalau kita mau kasih makanan kue atau apa gitu kayak teman-teman kita, ya taruh di sini terus dikasih ke mereka. Yang penting coba di reuse dulu sebelum dibuang, karena kalau udah reuse beberapa kali itu udah mending daripada sekali pakai. Ya, betul. Jadi ya kalau mau lebih zero waste ya kita harus lebih kreatif, dan for us it's fun. Because we have to think about gimana caranya kita bisa ini tanpa sampah. Atau kayak gimana cara kita bisa pakai ini lagi gitu. Dan cara paling gampang untuk hindarin dari sampah plastik itu beli fresh products aja. Kalau yang kayak gitu itu gampang banget karena ya semua sampahnya di situ itu organic, it's no problem. Dan itu semuanya di supermarket ada aja yang tanpa plastik. Kalau di ikan, nah di situ ada lebih banyak yang belum dibungkus ya. Ada juga banyak yang udah dibungkus, tapi ya kita di sana punya pilihan untuk datang dengan tempat kita sendiri, terus isi sendiri, terus kasih ke abangnya, dia timbang, and then ya udah kita jadinya beli zero waste kayak di pasar. Betul. Dan untungnya ada juga satu freezer di supermarket kita yang di sana mereka punya frozen food yang kita bisa ambil. Terus masukin langsung ke tempat kita juga. Jadi zero waste juga. Dan itu enak banget guys, kayak shabu-shabu itu loh, apa sih ya, steamboat apalah itulah namanya. Pokoknya itu enak banget gitu, dan kayak bisa tahan lama banget. Jadi sekali beli taruh aja di freezer terus bisa dipakai kapan aja, nggak bakalan rusak ya. Nah pasti kalian pikir lagi kan, oh yaudah kak kalau kayak gitu sampah organik itu nggak apa-apa kan, itu bagus kan, ya it's totally okay, it's totally fine. Tapi kesalahpahaman yang ada di sini itu kayak sampah organik itu digabung sama sampah normal. Padahal kalau misalnya semua sampah itu jadi satu dan diangkut ke landfill atau ke tempat pembuangan akhir, TPA ya kalau misalnya kalian lebih familiar, itu nanti sampah organik itu bakalan kekurangan oksigen gitu guys, dan mereka tuh bakalan menghasilkan gas metana yang itu bahaya banget buat atmosfer kita. Jadi jangan campur sampah organik kalian sama sampah biasa. Jadi kita bisa ngapain dengan sampahnya itu, sampah organik? Ya yang paling bagus itu composting. Nah sekarang ini kita juga lagi cari informasi untuk mulai composting. Tapi jujurnya ya it looks pretty
difficult and ya dia nggak terlalu teman sama binatang-binatang kecil. Ya misalnya ada beberapa cara composting gitu loh, dan aku nggak tahu sih. Kayaknya semuanya ada binatang-binatang kecil. Ya udah kamu yang aduk kan. Apa namanya? Enggak, udah jangan disebut. No. Apa? Jangan disebut. Ya, otherwise you don't understand it. Ya dari sini guys tulisannya. Nah, segila itu dia dengan binatang-binatang kecil itu. Kalau kita lagi challenge, nah challenge-nya akan buat itu. No. Nah, dia ada. Apaan tuh? Ada gitu. Curang, enggak. Kalau memang ada truk sampah yang lewatin kita, dia udah. Dia pikir. Itu bisa loncat, sumpah. Bisa, udah bisa. Jadi tuh kayak langsung shoot gitu loh aku. Nah, terus kalau di situ dia ngapain? Dion. Dia cuma jalan doang kok. Yo. Aduh, aku geli banget. Dia ngapa-ngapain? Ayo cepetan. What's the name? Ini. Jadi sampai sekarang kita pisahin sampah organik di dalam kotaknya es krim. Iya. Terus setiap kali anterin dia, kita lewat nature, hutannya yang nggak disturbing orangnya. Terus kita ya udah buang di situ di dalam nature. Yeah. Terus di sana ya composting in nature. Kalau semua orang lakukan ini ya nggak begitu bagus juga. Jadi that's why we want to start composting juga. So if you're interested in composting, hit the subscribe button and then pasti akan ada video-video tentang composting nanti di minggu depan atau nggak tahu deh berapa minggu lagi tentang composting. Kayak semangat banget ya. Ya kamu ya, dia yang ngaduk guys. Gue videoin aja. Udah takutnya nih. Ya. Jadi subscribe nih kalau mau lihat kita composting. Ya. Alright, jadi itu dia hal-hal realistis apa aja yang kita lakuin untuk tetap jadi se-serius mungkin. Nah, habis itu kita juga pisahin sampah-sampah yang bisa dikasih ke Waste for Change. Jadi mereka itu simpan. Jadi mereka tuh terima sampah kayak logam atau dari plastik atau kertas atau yang kayak bungkus-bungkus minuman box gitu loh, yang karton ya, susu dan lain sebagainya, itu mereka terima. Tapi lagi masa pandemi gini, jadi kita belum bisa drop atau mereka ambil. So ya. Mereka recycle semua bahan-bahan itu kan? Iya, mereka recycle bahan-bahan itu. Jadi so far sampai sekarang kita masih simpan di dapur. Ini juga opsi yang paling terakhir buat kita. Jadi kita selalu cari gimana bisa zero waste. Terus kalau bisa ya daripada buang di sampah biasa, ya paling baik kasih ke mereka. Mereka nggak akan buang ke landfill, tapi akan diolah untuk sesuatu hal lain yang bisa dipakai lagi gitu kan. Ya. Jadi itu tuh opsi terakhir yang paling oke lah. Ya, yang buat kita ya. Yang buat kita. Buat semua orang. Kalian juga. Jadi kalau milenial seperti kita bisa ngelakuin ini semua. Milenials kayak dia bisa, aku udah nggak termasuk milenials lagi. Bisa lakuin ini semua. Ya kalian pasti bisa juga ambil sesuatu dari ini terus lakuin itu juga. Dan jangan lupa ini bukan tentang perfeksi. Jangan pikir kalau zero waste itu harus perfection kan? No, perfect, kesempurnaan. We don't have perfeksi, what's that? I create Indonesian words. Intinya apapun yang udah ke arah situ udah mantap lah. Ya, karena sebenarnya zero waste itu bukan tujuan ya, bukan goal, but it's a journey. It's a journey. Jadi mulai aja, karena kita juga baru mulai. Nah, kita bisa lakukan journey ini bareng-bareng. Karena itu juga, channel ini juga tentang journey, lakuin bareng-bareng. Kita juga mau coba contact companies untuk coba nanya mereka bisa bantu partisipasi untuk menjadi lebih zero waste. Biar kita bisa beli bahan-bahan kita di sana dengan zero waste. Kayak misalnya tadi aku bilang yang buah atau daging atau ikan, untuk sediain beberapa porsi yang belum dibungkus sebelumnya. We're curious kalau mereka mau bantu dengan itu. Jadi kalau kalian mau lihat semua keseruan itu, hit that subscribe button and then you will see those videos in the future. Dan jangan lupa juga untuk hit the like button kalau kalian suka video ini and you think it was useful. And then it will help us a lot on our channel juga. So see you next week. See ya.